Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini adalah segmen ke-16 pada kuliah kelima. Kita secara garis besar akan membicarakan hal-hal yang penting berkaitan dengan teknik produksi, teknik pemboran, dan aspek lingkungan dari lapangan CBM atau gas metana batubara. Baiklah saudara-saudara, kita akan mulai dengan share screen untuk saudara-saudara sekalian. Jadi kuliah minggu kelima, segmen ke-16 ini, kita akan membicarakan mengenai teknologi produksi atau well engineering, kemudian teknik pengeboran, juga aspek lingkungan pengembangan reservoir gas metana batubara. Saudara bisa melihat di sebelah kanan ini, ada diagram sumur produksi gas metana batubara. Pada dasarnya, jalur aliran produksi tiap fasa pada sumur gas metana batubara ini dilakukan secara terpisah. Umumnya sebagai berikut, tubing flow ini untuk fasa air, dan kemudian annular flow ini untuk fasa gas. Kemudian di sini, artificial lift, misalnya ESP atau SRP, itu dipasang untuk memproduksikan air dengan rate yang agresif, yang kita sebut dengan dewatering. Kemudian apabila diperlukan, kita lakukan stimulasi sumur untuk meningkatkan konektivitas sumur dengan reservoir. Nah, gambar berikutnya ini adalah tipikal laju alir gas dan air pada sumur gas metana batubara. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kita melakukan dewatering, kemudian gas akan mengalir di sumur itu ya, menuju puncak dan kemudian decline. Jadi pada dasarnya teknik produksi ini saudara melihat bahwa sebetulnya kita memproduksikan air agar keluar dari klits, tekanan berkurang, dan kemudian gas dari mikropor itu terdesorpsi melalui klits dan kemudian terproduksi melalui anulus ini. Begitulah prinsip produksi pada sumur gas metana batubara. Nah, kemudian pada teknik pemboran, parameter-parameter berikut ini perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode pemboran dan kompresi pada sumur gas metana batubara. Yang pertama adalah ketebalan reservoir, ini penting sekali ya. Kemudian permeabilitas klit atau fracture, porositas klit atau fracture, kemudian tekanan reservoir, saturasi dan komposisi gas, kemudian jumlah lapisan sisipan batubara, kemudian kompleksitas struktur geologi, misalnya adanya fault atau fold, kemudian kemiringan dari lapisan, hole integrity dan compressive strength batubara, akses di permukaan, dan tentu saja faktor keekonomian, ya, capex dan opex. Jadi drilling rig-nya juga biasanya kecil, ya, tidak seperti pemboran-pemboran migas, apalagi pemboran-pemboran di offshore dan sebagainya. Jadi rig-nya ini kecil karena kita membor formasi yang dangkal. Nah, kemudian opsi pemboran dan kompresi sumur dalam suatu GMB itu bagus sekali ya disamerikan oleh Ramaswamy, ini dari doctoral dissertation di Texas A&M University tahun 2008. Misalnya Ramaswamy memberikan panduan untuk menentukan completion methods dan kemudian hydraulic fracturing ya. Misalnya saja saudara lihat pada flowchart ini ya, untuk memilih completion methods itu, laju ke bawah di sini ada apakah pada vertical well atau horizontal well. Sebagai contoh saja ya, saya akan melihat vertical well, nanti yang lain bisa saudara ikuti. Misalnya kalau saya mempunyai vertical well, saya ditanya apakah single seam atau multiple seam. Katakanlah saya punya single seam, kompresi di situ case hole, open hole, atau open hole cavity. Ya, oke. Kemudian katakanlah saya mempunyai case hole, maka saya bisa lakukan dengan perforated atau slotted, ya. Dan kemudian dilanjutkan apabila diperlukan dengan hydraulic fracturing. Oke. Kemudian misalnya contoh satu lagi, misalnya saya mempunyai multiple seam, maka pilihannya adalah single stage completion dan multi stage completion yang nanti kita akan lihat berikutnya dan dilakukan dengan hydraulic fracturing.
Jadi itulah saudara-saudara bisa mengikuti dengan cara yang mudah dan sederhana di sini ya sebagai panduan. Tapi tentu saja nanti akan dijelaskan bahwa tidak selalu demikian ya, tetapi ada keistimewaan lain yang harus dilihat. Nah, kemudian ya di dalam hydraulic fracturing ini ada dua yang dipertimbangkan. Pertama adalah fracturing fluid dan kemudian propan yang digunakan. Ya. Dalam fracturing fluid itu apakah kita menggunakan water, gel, gas, atau foam. Propan, apakah kita tidak menggunakan propan, atau propan itu dari sand atau keramik. Ya. Jadi inilah panduan sederhana sekali ya dan mudah untuk melakukan completion dan pemilihan hydraulic fracturing. Nah kemudian ya, di dalam disertasinya itu survei teknologi produksi gas metana batubara di USA ini ya dilakukan oleh Ramaswamy itu melihat jenis-jenis completion, kemudian hydraulic fracturing, kemudian cara pemboran di lapangan-lapangan ini ya di Midwest, kemudian Powder River, Appalachian, Black Warrior, Arkoma, Rayton, San Juan dan Uinta Basin. Nah, dari metode-metode kompresi, pemboran, dan kemudian juga yang lainnya di sini, Ramaswamy kemudian membuat metode kompresi dan stimulasi sumur ya, berdasarkan data yang diambil dari lapangan-lapangan yang sudah mature ini. Nah, ini alur pemilihan jenis sumur GMB dari Ramaswamy. Jadi di sebelah kanan ini adalah decision parameter value ya untuk digunakan dalam decision chart yang sebelah kiri ini. Misalnya saja saya beri contoh ya, jumlah dari coil seam misalnya lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 2, kemudian deep-nya low itu 15 derajat, high itu lebih besar dari 15 derajat, dan selanjutnya ya di sini ada decision parameter yang digunakan. Nah kemudian kita menggunakan ini ya, panduan ini, start misalnya, coba aja saya beri contoh ya, satu nanti saudara bisa lihat yang lainnya. Misalnya saja saya mempunyai ke bawah ini, ya net seam thickness-nya berapa? Ternyata high misalnya. Jadi saya bisa turun ke bawah, high to medium, kemudian gas content ditanya, high misalnya, kemudian rank ditanya, misalnya rank ini low, lignite misalnya saya pergi kemari, kemudian net seam ditanya, kemudian katakanlah very high, ya, depth-nya juga ditanya shallow, ke bawah misalnya permeabilitasnya tinggi, maka saya mendapatkan ini ya, jawaban vertical well with topset under rim completion. Nah mengenai under rim itu nanti kita akan jelaskan kemudian. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi ada jawaban-jawaban di sini ya. Not economic, vertical well with topset under rim completion, kemudian single lateral, innet ya. Nanti kita jelaskan apa itu single stage completion atau multi stage completion. Oke, jadi ini adalah alur pilihan ya jenis sumur GMB yang bisa kita lakukan ya menurut decision parameters yang dijelaskan di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan stimulasi misalnya? Stimulasi juga ada panduannya di sini. Misalnya saja di sini reservoir parameter values yang digunakan di dalam decision chart di sini terdiri dari permeabilitas, kemudian formation water saturation dan reservoir pressure. Low, medium, high, dan very high. Saudara bisa lihat ya harga-harganya, misalnya low ini permeabilitasnya di bawah 1 milidarsi, very high itu di atas 100 milidarsi. Kemudian reservoir pressure ini ya dinyatakan dalam misalnya kalau rendah itu 0,2 psi per feet dan normal atau high itu lebih besar dari 0,2 psi per feet. Jadi kita mulai dari sini misalnya ya permeabilitasnya ditanya misalnya very high, maka saya menggunakan water without propan misalnya. Tapi kalau permeabilitasnya low, medium, ya di bawah 100 milidarsi misalnya, saya kemudian masuk kemari, ya ditanya formation water saturation misalnya. Oh ternyata very low, di bawah 5%. Saya menggunakan CO2 atau N2 without propan. Begitu saudara-saudara ya. Jadi ini alur pemilihan stimulasi untuk sumur GMB berdasarkan data dari lapangan-lapangan yang telah mature
yang digunakan oleh Ramaswamy tersebut di dalam disertasi doktornya. Jadi ini bagus sekali ya, saudara-saudara bisa pelajari kemudian. Nah, kemudian ini adalah ya contoh mengenai teknik stimulasi yang disebut Hydra Jet Fracturing. Ini sumbernya dari Halliburton. Jadi saudara bisa lihat ini caranya. Di sini ada fluida yang disemburkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi di sini ambient pressure yang sama dengan hidrostatik atau fracture extension pressure. Di sini ada stagnation pressure, ya. Maka semburan jet ini akan bisa merekahkan ya atau memecahkan batuan ini. Ya. Jadi jetting itu dapat dilakukan untuk melubangi batu bara karena batu bara itu cenderung getas ya, atau brittle. Nah kemudian selanjutnya kita menggunakan slick water atau pasir sebagai propan, itu kita pompakan untuk membuat rekahan-rekahan di batu bara tersebut. Jadi itulah yang disebut Hydra Jet Fracturing. Nah kemudian ya di dalam desain sumur GMB, ini saudara bisa baca kemudian di Caballero tahun 2013 ya, ini sumbernya. Jadi bisa dilakukan seperti ini step by step-nya, coba perhatikan ya. Misalnya saya punya coil seam di sini, kemudian saya bor sampai ke puncak dari coil seam tersebut. Nah kemudian saya bor, di sini tentu saja dipasang casing ya, kemudian saya bor sampai ketebalan ini ya, ketebalan batu bara ini. Nah, setelah itu saya turunkan alat ini ya, yang disebut under-reaming tool. Ini asalnya tertutup begitu ya, dan kemudian diputar sehingga putaran ini menyebabkan alatnya ini keluar begitu ya. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini, dimasukkan ke sini dan kemudian diputar alatnya sehingga seperti blade ini keluar dan kemudian membor coil seam ini sehingga mempunyai lubang yang lebih besar dari lubang bor tadi. Jadi under-ream ini dilakukan untuk memperluas area kontak, tentu saja bahwa lubang bornya menjadi lebih besar, dan kemudian juga kalau lubang bor lebih besar maka productivity index itu meningkat ya. Nah, cara ini banyak sekali dilakukan di Powder River Basin dan San Juan Basin. Nah, kemudian ada suatu metode lagi yang disebut sebagai sumur Pinet. Caranya demikian, coba saudara lihat ya. Ini secara 3 dimensi, sumur-sumur ini, coba dilihat saja ini dulu ya. Kemudian saya lakukan pemboran ke arah ini, dan kemudian kalau saya lihat satu single Pinet saja, ini adalah cabang-cabang lubang yang dibuat ya, sehingga secara 3 dimensi saya akan melihat ini bisa di berbagai lapisan batu bara. Jadi seperti sirip ikan begitu ya. Nah, jadi sumur Pinet ini tentu saja akan mempunyai produktivitas yang lebih tinggi karena luasnya area kontak dengan reservoir. Nah, ini ada suatu simulasi ya, perbandingan kumulatif rate versus waktu apabila saya gunakan Pinet dan conventional well. Kalau kita gunakan Pinet itu, kita memperoleh misalnya di sini ya, selama 5 tahun itu kurang 771 mm kubik feet dibandingkan dengan conventional well yang ini 10 tahun kita memperoleh 673, lebih kecil ya. Jadi Pinet well ini mempercepat produksinya akan lebih tinggi dari conventional well. Jadi ini salah satu cara ya kita melakukan pemboran sekaligus untuk meningkatkan produktivitas yang disebut sumur Pinet. Nah kemudian ya ini adalah teknik yang paling umum di dalam pemboran dan kompresi sumur GMB, khususnya jika kita banyak mempunyai sisipan. Nah ini disebut sebagai vertical multi-seam hydraulic fracture. Jadi kalau kita lihat misalnya di sebelah kiri ini sumur ya, ada multiple seam. Jadi hydraulic fracturing ini dilakukan secara bertahap dari bawah ke atas. Nah kemudian ini adalah suatu contoh skema flow line sumur GMB yang diambil, nanti saya akan ceritakan kemudian, ini dari pilot di lapangan rambutan ya, pilot CDM di lapangan rambutan. Jadi ini sumur yang dibor begitu, ini adalah seam, coil seam diperforasi, dan kemudian kita produksikan air dan gas itu dipisahkan ya. Gas itu kita bisa gunakan kalau banyak misalnya untuk
on use atau apapun, dan kalau tidak kita bisa flare. Sedangkan airnya kita bisa kumpulkan gitu ya, dan kemudian disimpan di penampungan yang memenuhi standar lingkungan. Nah, ini skema flowing sumur GMB yang sederhana ya pada masa pilot. Nah, ini juga merupakan skema sederhana fasilitas permukaan GMB ya di dalam satu proyek juga. Jadi saudara bisa melihat misalnya ini ada sumur ya, wellhead-nya tekanannya kecil, misalnya 10 sampai 20 psi begitu ya. Kemudian juga laju airnya kecil, 0,25 sampai 0,5 mmsf per day. Nah, ini adalah contoh ya dari suatu pengembangan lapangan GMB. Kemudian gasnya itu karena tekanan kecil, saya harus mempunyai kompresor di well site. Sebagian gas ini bisa digunakan ya untuk bahan bakar, dan kemudian airnya ke water disposal. Kemudian gasnya itu karena dari banyak sumur misalnya, saya bisa kumpulkan di gathering system. Sebagian gasnya juga kita gunakan untuk bahan bakar, untuk gathering system ini. Dan kemudian juga mungkin tekanannya masih rendah ya, sehingga saya bisa mengalirkannya itu melalui kompresor juga di sini yang namanya central gas shell compression. Sehingga dengan tekanan yang besar ini saya bisa mengalirkan 90 sampai 125 mmsf per day, tekanannya 700 sampai 1000 psi misalnya, karena saya ingin masukkan ke pipeline yang sudah ada. Nah, dari sini kemudian disalurkan gasnya itu ke end user, daerah industri dan sebagainya, dan sebagian bisa juga dipakai LNG dan fertilizer plant misalnya. Nah, patut diterangkan di sini ya bahwa gas metana batubara itu mainly atau yang terutama itu ya komposisinya metan, jadi cocok untuk LNG karena LNG itu syaratnya metannya harus tinggi ya. Nah, inilah skema yang sederhana dari suatu proyek yang pernah didesain ya di Indonesia untuk fasilitas permukaan gas metana batubara. Jadi ciri khasnya di sini saya mempunyai beberapa kompresor ya, dari kompresor yang tekanan rendah sampai kompresor yang tekanan sedang atau tinggi, karena saya ingin memasukkan ke pipeline yang sudah ada. Nah, saudara-saudara, itulah tinjauan yang singkat dan penting saudara perhatikan tentang teknik pemboran, produksi, kompresi ya di dalam sumur CBM sampai ke surface facilities. Ini adalah referensi yang saudara bisa gunakan baik dalam buku teks maupun makalah dan jurnal yang digunakan dalam kuliah ini. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.